Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Durusul Asas fin Nahwi, pelajaran dasar ilmu nahwu yang kedua. Sekarang ada At-Tarsusani, pelajaran yang kedua, al-kalimu wal kalimatu, yaitu menjelaskan tentang kalim dan kalimat. Al-kalimu huwa jam'u kalimatin. Jadi pengertian dari al-kalimu yaitu bentuk jamak dari kalimatun. Dari lafaz kalimatun ini jamaknya kalim. Kalimatun ini lafaz mufrad. Al-kalimu berarti jamak. Wa huwa ma tarakaba min salasi kalimatin faksaro. Jadi karena ini kalim ini adalah jamak, maka ia harus tarokabah, tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Pada artinya 3 kalimat, minimal 3 kalimat atau lebih. Kumpulan dari susunan kalimat-kalimat minimal 3 kalimat itu disebut dengan kalim, minimal 3. Kemudian contohnya sebagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal seberat zarrah kebaikan, maka ia akan melihat pahalanya. Sebagaimana juga kalimat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Kemudian ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian hadartu atarsa fi sobahi, saya hadir di pelajaran pada waktu subuh. Man istahaja faza, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan memperoleh keberhasilan. Maka kumpulan kalimat-kalimat ini, jadi man ya'mal mithqala dzarrah, ini kan kalimat-kalimat banyak. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ini semua itu disebut dengan kalim, kumpulan banyak kalimat. Kemudian faqul wahidatin min hadil amsilah kalimun li'annahu tarakaba min salasi kalimatin faksar. Contoh-contoh di atas tadi, contoh-contoh tadi itu disebut dengan kalim karena tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Wa ma tarakaba min kalimatin wahidatin fala yusama kaliman, maka setiap lafaz yang hanya terdiri dari 1 kalimat tidak disebut dengan kalim. Sebagaimana ia kalimah kama la yusamma kalaman, sebagaimana ia juga tidak bisa disebut sebagai kalam. Jadi kalau kalam kemarin adalah terdiri 2 huruf, 2 kalimat. Kemudian kalim ini adalah minimal 3 kalimat. Kalau kalam minimal 2 kalimat, kalau kalim ini harus minimal 3 kalimat. Au ma tarakaba min kalimatain faqat, atau lafaz atau kalimat yang tersusun dari 2 kalimat saja. Fala yusama kaliman, maka ia tidak disebut sebagai kalim karena 2 kalimat saja. Wa in kana mufidan, meskipun memiliki faedah. Contoh, qad aflahal mu'minun aflahal mu'minun, beruntung siapa orang-orang mukmin. Hadra zaidun, Zaid telah hadir. Istahada at-talibu, murid telah sungguh-sungguh. Fakulu wahidatin min hadil amsilah yusamma kalaman, maka contoh-contoh ini tadi ya disebut sebagai kalam. Lianau jama'a al-quyudu al-arba'ah, karena dalam kalimat-kalimat ini terkumpul 4 kriteria, 4 batasan yang disebut dengan
kalam. Apa itu kalam? Fa lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Kalam pengertiannya adalah lafaz, sebuah lafaz murakkabun, tersusun, terdiri dari beberapa kalimat ya, bukan satu kalimat tapi beberapa kalimat, minimal 2. Mufidun, berfaedah, artinya berfaedah, bisa memberikan pemahaman. Kalimatnya ini sudah bisa dipahami oleh orang yang berbicara, oleh mutakalim atau oleh mustami'nya, orang yang mendengar. Dan keempat, bil wad'i, disengaja, bukan perkataan orang yang ingin mengigau, orang yang gila, itu bukan kalam. Maka sekali lagi, kalam di sini adalah harus memiliki unsur 4 kriteria, yaitu lafaz, kemarin sudah dijelaskan, murakkabun mufidun bil wad'i. Walakin la yusamma kaliman, tapi tidak, semua ini tidak bisa disebut kalim li'annahu aqalla min salasi kalimat, karena kurang dari 3 kalimat. Nah, ini tadi kan istahada at-thalibu, hanya 2 kalimat. Ini bisa disebut kalam, tapi tidak disebut kalim, karena syaratnya kalim ini harus terdiri dari 3 kalimat. Kalau kalam ini cukup 2 kalimat ini tadi, minimal. Jadi bisa dipahami ya, kalim itu minimal 3 kalimat, karena itu kumpulan kalimat-kalimat. Kalau kalam minimal 2 kalimat. Wa ma tarakaba min salasi kalimatin faksara yusama kaliman. Sawa nafada kalam sila sabiqah faya kalamun wa kalimun aw lam yakun mufidan. Maka dari sini bisa kita pahami kalimat ya, kalimat yang tersusun dari 3 kalimat minimal atau banyak itu disebut dengan kalim, baik itu berfaedah, memiliki fungsi, bisa dipahami dan memahamkan sebagaimana contoh di atas, maka ya bisa disebut kalam dan kalim. Karena kalim ini minimal 3, kalam ini minimal 2 kalimat, maka otomatis setiap kalim ini pasti sudah kalam. Tapi kalau kalam belum tentu kalim. Atau mungkin aulam yakun mufidan, kalimat ini belum berfungsi, belum bisa memberikan faedah. Contoh, in hadir atau jika hadir siapa tolib ini ya, jika tolib hadir, idza sadaqa al amilu, jika benar orang yang bekerja, in hadira qalbul musalli fi sholatihi, jika hadir hati orang yang sholat di dalam sholatnya. Nah, ini belum bisa memberikan faedah. Faqlu wahidin min hadhil amsalah sama kaliman, meskipun sudah bisa disebut sebagai kalim, karena baik faedah ataupun tidak berfaedah, yang penting terdiri dari minimal 3 kalimat. Kalimat ini misalnya kalimat huruf, kalimat fi'il, kalimat isim. Maka ketika sudah terdiri dari 3 kalimat yang tersusun, ini disebut dengan kalim. Wa kullu wahidin min hadhil amsilah yusamma kaliman li'annahu tarakaba min salasi kalimatin faksara. Contoh-contoh tadi di atas itu kalimat in hadara, idza sadaqa al-hamilu, in hadra qalbu, ini disebut kalim karena sudah terdiri dari 3 kalimat atau lebih. Wala yusama kalaman li'annahu ghairu mufidun. Jadi meskipun terdiri dari 3 kalimat,
sementara kalam itu hanya mensyaratkan 2 kalimat. Tapi kalimat-kalimat di atas tadi itu belum bisa disebut kalam. Kenapa? Karena belum berfaedah. Jadi kalau kalim itu asal pokoknya 3 kalimat lebih, terdiri dari minimal 3 kalimat atau lebih, baik punya faedah atau tidak, bisa disebut dengan kalim. Tapi kalau kalam ini mensyaratkan harus minimal 2 kalimat dan memiliki faedah. Jadi kalam seperti pengertian kemarin, lafdun murakabun mufidun bil wadai, itu kalam. Kemudian wal kalimatu ya al qaulu al mufradu, adalah satu kalimat yang berdiri sendiri. Qaul, satu lafaz. Fal qaulu allahu adalu ala mana. Qaul yaitu lafaz yang menunjukkan pada satu makna. Jadi ada satu kalimat yang berdiri sendiri, ini disebut dengan lafaz.